Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, tren ekonomi modern dan kebudayaan sebagai panglima. Dalam buku Sajril SD 1949, Trust Walk Out of Exile ditunjukkan tiang nasionalisme pada awal kemerdekaan, bertumpu pada aspek politis dan ekonomis, bukan budaya. Hal tersebut disebabkan suatu hal yang primal dan konsep geografis dengan perbedaan sosial atas elemen-elemen masyarakat, baik secara etis, ideologi, maupun agama, yang sering digunakan untuk memecah belah harus dientaskan mulai dari kebangkitan secara bersama-sama 1908, kemudian dideklarasikan sebagai satu karakter kebangsaan 1928, yang menjadi tiang proklamasi kemerdekaan negeri yang tidak mau dijajah secara pemikiran dan fisik 1945. Jasa proklamator merupakan kerja keras pelaksana tiang-tiang pembangunan kehidupan pada masa Orde Baru hingga pada masa Orde terkini merupakan hal yang harus dihargai. Wawasan Nusantara bukan sebuah konsep yang statis, melainkan dinamis, seiring dengan perkembangan kacamata atas aspek-aspek yang digunakan dalam memahami Indonesia saat ini. Interdisiplinaritas ekonomifisika merupakan sebuah contoh pendekatan empiris atas data yang dianalisis dengan berbagai abstraksi yang interdisiplin dapat memberikan cara pandang alternatif yang dapat menjadi sandaran akan kebijakan sosial dan ekonomi. Demikian pula dengan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa seperti perubahan iklim dan berbagai dampak ekologis atau posisi geografis yang kaya dengan keanekaragaman plasma nuva sebagai kekayaan biodiversitas. Dalam hal ini, kebudayaan merupakan tiang dari semua aspek sosial bangsa. Integritas persatuan dalam landasan politik dan ekonomis yang disyaratkan sejak masa founding fathers selayaknya diperluas dengan pemahaman akan persaudaraan sebangsa dan setanah air yang memiliki kekerabatan yang kuat, mulai dari hasil penelitian akan motif, ornamentasi, arsitektural, tarian, makanan tradisional, dan sebagainya, dan pendekatan filematika sebagai pohon kekerabatan yang tercermin dari pemetaan kognitif atas artifak-artifak budaya bangsa yang sangat bineka. Dahlan R. dan Situngkir H. 2009. Menariknya, tren ekonomi modern menunjukkan bahwa eksploitasi utilitas ke arah ini, inovasi dan kreativitas merupakan sebuah nilai penentu yang penting pada era ekonomi untuk masa depan. Sementara lanskap inovasi adalah kebinekaan budaya. Diversitas merupakan hal yang sangat penting dalam satu kesatuan aktivitas kolektif, termasuk secara kognitif, ditunjukkan oleh Page S. 2007. Perlindungan yang disertai secara simultan dengan upaya
restorasi, dan pengadilan kebijaksanaan luhur budaya bangsa Indonesia yang berpuncak pada berbagai kebudayaan etnis bangsa yang berbeda-beda. Ini menjadi agenda yang penting untuk diperhatikan karena kebijakan tradisional sering menyimpan alternatif solusi atas kemandegaan modernitas, baik secara filosofis maupun hal-hal praktis, seperti ekologi misalnya. Sebagai contoh untuk adalah temuan yang menarik atas aspek matematis kontemporer fraktal pada seni tradisi Indonesia. Dahlan R. dan Situngkir H. 2009. Hal ini merupakan tantangan perumusan kebijakan publik bangsa Indonesia yang berwawasan Nusantara, yaitu berperspektif empiris yang menerima kompleksitas sosial sebagai sebuah realita yang sejati, dan pendekatan interdisiplin perlu sangat diperhatikan. Kita merupakan generasi yang beruntung karena dapat menyaksikan kolaborasi antara disiplin ilmu yang memberikan acuan-acuan solusi alternatif untuk mengatasi rumitnya kompleksitas tersebut, dan terlibat dalam konstruksi wawasan Nusantara dari perspektif tersebut, atau jika memungkinkan memperjuangkan kebijakan publik yang menempatkan wawasan kebangsaan menjadi wijaya mandala bagi perumusan hingga implementasinya. Poin selanjutnya, kebijakan publik dan permasalahannya. Yang pertama, teori dan proses kebijakan publik. Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Juga mencakup perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson 1963, adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan persoalan dengan baik. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan yang dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, dominan kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan. Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan dapat dianalisis pembentukan substansi dan dampak dari kebijakan tertentu.
Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tersebut, kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi, atau aktivitas politik. Ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang pantas. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukan, sehingga dapat diterapkan di lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang. Kedua, permasalahan kebijakan publik. Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang secara berlangsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat. Yang pertama itu ada masalah-masalah publik. Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama, menurut Theodore J. Lowy 1972, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substansif. Masalah prosedural berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan masalah substansif berkaitan dengan akibat nyata dan kegiatan manusia. Kategori kedua didasarkan pada asal-usul masalah. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah luar negeri dan masalah dalam negeri. Lowy 1972 menyatakan bahwa masalah publik juga dapat dibedakan berdasarkan kategori jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif. Masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang dapat ditanggulangi satu persatu, sedangkan masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain.
Adapun masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antar kelompok atau kelas dalam masyarakat. Kebijakan-kebijakan berawal dari konflik dan melibatkan konflik kelas. Yang kedua, ciri pokok masalah kebijakan. William Dunn 1999 dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik mengemukakan 4 ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut. 1. Saling kebergantungan, seperti yang dinyatakan oleh Akhoff 1974. Masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. Kedua, subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. 3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Yang keempat, dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tipe-tipe masalah kebijakan. Charles O. Jones 1963 membuat 2 tipe masalah publik, yaitu sebagai berikut. 1. Masalah tersebut dikarakteristikkan oleh hanya adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan. Kedua, masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual, tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan. Nah, poin yang ketiga itu masalah publik dan masalah kebijakan. Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut membuat pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders bersuara dan ikut menitipkan suaranya. Proses tawar-menawar atau bargaining antara aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya sering disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan, power. Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu persatu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuatan kebijakan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk membuat kebijakan. Setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil asesmen dari masalah publik. Akan tetapi, apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan atau ada yang membuat masalah kebijakan? Sebuah paradigma kebijakan publik yang kaku atau rigid dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang responsif akan menghasilkan wajah negara yang responsif pula. Paridilah Putra 2003. Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan publik. Yang A. Perbedaan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan. Seorang pakar kebijakan kenamaan barat, William Dunn 1995, membedakan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan.
Menurutnya, terdapat perbedaan cukup signifikan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan. Yang pertama, saling bergantung, interdependence, artinya bahwa masalah kebijakan mempengaruhi masalah kebijakan yang lainnya. Complicated. Russell L. Ashcroft menyebutkan dengan nama messes, yaitu masalah kebijakan, bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari keseluruhan sistem masalah. Karena rumitnya masalah tersebut, analisis terhadap masalah kebijakan pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif. 2. Subjektif, artinya sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Sebuah masalah juga bisa bersifat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar. Para administrator diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customers. Dalam hal ini adalah masyarakat. Publik sangat menaruh harapan yang besar kepada para administrator publik, yang harapan agar para administrator publik memberikan pelayanan yang baik kepadanya. Yang B. Perumusan masalah publik. Dalam hal formulasi sebuah kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal yang akan menentukan cara kebijakan tersebut akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, akan berakibatkan fatal. Oleh karena itu, tidak jarang kebijakan publik yang ada pada akhirnya menyengsarakan, bukan berpihak pada rakyat. Mengingat pentingnya fase ini, William Dunn menyatakan ada 4 tahap dalam perumusan masalah, antara lain problem search atau pencarian masalah, problem definition, pendefinisi masalah, problem specification, menspesifikasi masalah, dan problem sensing, pengenalan masalah. Pencarian masalah menjadi awal ketika para perumus kebijakan akan membuat kebijakan. Para analisis kebijakan harus dapat membedakan antara masalah publik dan masalah privat. Jika seseorang kehabisan bensin dalam sebuah perjalanan memakai kendaraan bermotor, hal tersebut dikatakan sebagai masalah privat. Jika terjadi kelangkaan minyak dan gas yang melanda masyarakat luas, hal itu disebut sebagai masalah publik. Ilustrasi tersebut menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara masalah publik dan masalah privat. Para analisis kebijakan pun harus siap dihadapkan pada masalah. Tahap selanjutnya, pendefinisikan masalah. Tahap ini merupakan penganalisian dari meta masalah ke masalah substantif, yaitu terjadi pengategorian masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Setelah itu, para analisis kebijakan dapat merumuskan masalah formal yang lebih terperinci dan spesifik. Melalui spesifikasi masalah, proses berpindahan dari masalah substansif ke masalah formal dapat dilakukan ketika masalah
telah dispesifikasikan. Pengenalan masalah menjadi tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, kesulitan akan menghampiri pembuatan kebijakan. Kesulitan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian masalah substantif dan representatif formal dari masalah yang ada. C. Munculnya permasalahan telah metode. ROCCIPI merujuk pada banyaknya persoalan mengenai kebijakan publik. Robert B. Sediment dan Nalin Abiskek 1999 mencoba merancang metode ROCCIPI. Mereka menyatakan bahwa suatu masalah muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditesiskannya tidak berjalan sebagai mestinya. Pertama, rule atau peraturan. Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Peraturan dalam hal ini menyangkut sebuah masalah publik atau masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat dimunculkan jika 1. Rancunya akan membingungkan bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak dapat dijelaskan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat. 2. Beberapa peraturan peluang menyebabkan perilaku bermasalah. Ketiga, peraturan sering memperluas pembagian perilaku bermasalah, bukan menghilangkannya. Yang keempat, peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Yang kelima, peraturan memberikan wewenang berlebih pada pelaksana peraturan untuk bertindak represif. Yang kedua, opportunity, kesempatan. Seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika kesempatan yang terbuka lebar. Jika kesempatan terbuka, hal itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang. Dalam hal ini, lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, capacity, kemampuan. Hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal luar kemampuannya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi di setiap individu. Yang keempat, communication atau komunikasi. Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidakketahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik atau miscommunication. Permasalahan komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik di negara yang kaya akan budaya dan sangat plural ini. Yang kelima, interest atau kepentingan. Kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkannya bisa dapat bentuk material atau keuntungan ekonomi dan non-material, pengetahuan dan penghargaan. Yang keenam, proses. Proses merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam menemukan penyebagian perilaku bermasalah yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.